Saya ingin menjelaskan tentang keputusan terpenting dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir tentang sebuah keputusan yang akan berdampak kepada masa kini dan juga masa kekal. Mari kita perhatikan bagian berikut ini. Kita perhatikan bahwa sebenarnya ketika manusia diciptakan Tuhan di dunia ini, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan hubungan itu digambarkan dengan sebuah lingkaran hubungan. Ada kedekatan di sana, ada Allah dan manusia yang sangat dekat. Mereka bisa bersekutu dengan erat, berkomunikasi dengan sangat baik, dan kedekatan mereka digambarkan dengan sebuah garis lurus yang tidak terpisahkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Kejadian pasal 3 bahwa manusia memberontak kepada Allah dan mengambil keputusan tidak lagi mentaati Allah. Dan ini yang terjadi. Persekutuan yang awalnya indah, yang tanpa batas itu sekarang terjadi halangan dan batasan di sana. Dengan keadaan ini, apa yang terjadi? Manusia dan Allah, dan ada penghalang di tengahnya di antara mereka. Dan ini yang terjadi di antara mereka. Di sebelah kiri ada manusia berdosa, dan di sebelah kanan ada Allah Maha Kudus. Dan di antara keduanya ada sebuah jurang yang tidak terselam, jurang yang sangat lebar, jurang yang sangat dalam. Dan sebenarnya apa yang menjadi pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang Maha Kudus? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa yang menjadi pemisah itu adalah dosa dan pelanggaran kita. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi dengan keadaan ini, fakta tentang manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu maut. Ketika manusia berdosa, manusia harus menanggung sebuah konsekuensi, dan ujung dari hidupnya adalah maut, yaitu kematian kekal selama-lamanya, dan tidak ada batas waktu dan tidak ada batas untuk berhenti mengalami maut, siksaan yang terjadi siang dan malam selama-lamanya. Ibrani 9:27 mengatakan bahwa penghakiman itu pasti terjadi. Tidak ada tawar-menawar dan bukan sebuah kemungkinan tetapi sebuah kepastian. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan bahwa orang-orang berdosa itu akan dihukum di dalam lautan belerang yang menyala-nyala. Apa itu? Yaitu neraka. Jadi manusia dengan fakta-fakta seperti ini harus siap dan tidak siap akan menanggung sebuah konsekuensi, yaitu masuk di dalam neraka. Manusia itu dihukum mengalami maut, kematian kekal, dan itu pasti. Sedetik atau sekecil apapun dosa manusia tidak bisa ditawar. Manusia akan mengalami maut, yaitu neraka. Manusia sadar bahwa keadaan ini tidak baik untuk hidupnya. Manusia berusaha berjuang keras secara intuitif. Manusia berusaha menyelamatkan dirinya. Manusia membangun sebuah jembatan supaya manusia bisa menghampiri Allah lagi. Misalnya manusia berusaha dengan hidup saleh atau dengan kesalehan. Tapi pertanyaannya, sesaleh apakah manusia sehingga bisa mengumpulkan kesalehan yang lebih banyak daripada dosa? Manusia selama hidupnya bisa dipastikan dosanya lebih banyak daripada amal dan perbuatannya. Jadi ketika ada dosa itu, manusia tidak bisa menghampiri Allah. Lalu kemudian dengan beragama. Pertanyaannya, apakah dengan beragama manusia bisa selamat? Memang agama menuntun, mengajarkan sebuah ajaran tentang bagaimana manusia itu selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan memeluk agama manusia tidak berdosa? Kalau manusia berdosa, konsekuensinya pasti upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Ketika ada dosa, disitulah ada penghukuman Allah. Jadi kesalehan agama dan usaha-usaha manusia apapun itu tidak bisa membawa mereka kepada Allah. Sama seperti di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Ini yang terjadi di dalam hidup manusia. Manusia berdosa dan pasti mengalami maut, dan itu sebuah kepastian. Tetapi Allah itu Maha Kasih, Allah itu berlimpah kasih setia dan karunia, tidak mengizinkan manusia tinggal dalam keadaan ini. Lalu kemudian Allah membuat sebuah jalan
1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah membuat jalan supaya manusia bisa datang kepada Allah. Tetapi tidak semua manusia otomatis akan datang kepada Allah. Ada syarat yang harus manusia lakukan untuk bisa menghampiri Allah. Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa mendengar dan percaya, maka dia akan berpindah dari maut ke dalam hidup. Apakah ini maksud dengan percaya? Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Dan ketika itu terjadi, mendengar dan percaya, maka seseorang itu akan menerima hasilnya, yaitu menjadi anak Allah, berpindah dari maut ke dalam hidup, dan tidak turut dihukum.